jalan nanti akan ada yang masuk lagi kok biasanya. Masuk lagi itu mohon maaf atas keterlambatannya. Baik, Kak Wastu tadi saya sudah kirimkan lagunya ya. Di chat. Ya, teman-teman tahu nggak kita temanya malam hari ini adalah kesetiaan dan kelemah lembutan. Begitu ya kok ya. Chat yang mana? Chat di Zoom, Japri. Oh, bentar. Nggak apa-apa sambil tunggu aja. Jadi kita temanya kesetiaan dan kelemah lembutan, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, ini ada di ada di mana kalau kita pernah belajar buah-buah Roh Kudus ya, 7 buah Roh Kudus. 9 buah Roh Kudus ya, 9 buah Roh Kudus. Tapi kali ini sangat menarik, Coach Stephen memilih kesetiaan dan kelemah lembutan. Karena kebanyakan biasanya kita kasih gitu-gitu ya, dalam bahasnya. Nah ini kita mau dengar nih, nggak sabar lah untuk mendengar pengajaran firman-Nya oleh Coach Stephen tentang temanya kesetiaan dan kelemah lembutan. Teman-teman siapkan hatinya, siapkan pikirannya, pokoknya siapkan kosongkan gelasnya, cangkirnya ya, untuk kita bisa menerima pengajaran baru ya teman-teman, supaya nanti bisa diserap dan mudah-mudahan bisa merema di dalam kehidupan teman-teman dan kita bisa aplikasikan. Oke, untuk lagu pembukanya teman-teman pasti udah tahu, Kasih Itu Lemah Lembut. Ini benar lagunya Remi. Oh iya, betul kok. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya lagu Kasih Lemah Lembut ya. Kita akan segera menyanyikan, teman-teman, meskipun kita beda ruang dan waktu, tapi saya berharap teman-teman bisa ikutan menyanyi bersama-sama dengan saya. Oh, Fatul belum datang, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Come on. Mari teman-teman, kita siapkan hati, kita siapkan suara kita untuk memuji Tuhan lebih semangat, ya kan, lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan iman kita. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Teman-teman ikutan menyanyi yuk, kita mau nyatakan sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Bersama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang sangat kami cintai, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, segala rahmat, kasih dan cinta-Mu untuk kami, atas kesehatan yang boleh kami sampai saat ini boleh merasakan Tuhan Yesus. Mujizat setiap hari yang Kau berikan, nafas kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami, atas kasih daripada orang-orang terdekat kami. Kami masih melihat banyak begitu orang-orang baik yang Kau telah kirimkan kepada kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami mau ucapkan atas segala persoalan badai kehidupan yang boleh kami alami. Karena dari sanalah kami diajarkan bahwa kami terus harus mengandalkan Engkau Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini kembali anak-anak-Mu terkasih boleh berkumpul Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing dalam satu Zoom Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman pengajaran-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau telah kirimkan anak-Mu terkasih Coach Stephen Tuhan untuk bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, di mana Coach Stephen akan menyampaikan pengajaran akan firman yang sungguh indah Tuhan. Berkatilah Coach Stephen Tuhan Yesus, bibir lidahnya Tuhan, agar apa yang disampaikan Coach Stephen boleh hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus, dan memberkati setiap kami. Jadikanlah kami hamba yang siap mendengarkan, membuka hati, membuka pikiran kami, dan hanya fokus mau mendengarkan pengajaran firman-Mu Tuhan Yesus, yang dimana akan kami aplikasikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, akan terus meremai dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung ataupun masih dalam aktivitas perjalanan mungkin Tuhan Yesus, semoga Engkau selalu melindungi, memberkati, menyertai mereka senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kemuliaan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk acara ini dapat berjalan dengan lancar, berkati dari awal tengah hingga akhir acara, koneksi kami Tuhan, berkati semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemuliaan-Mu. Kemuliaan para Bapa dan Putra dan Roh Kudus, daripada pemuliaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, mudah-mudahan Santo Yosef, dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santo Santa, pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya serahkan kepada Coach Stephen. Silakan, Ko. Oke, shalom semua. Shalom. Suara saya jelas nggak? Boleh jawab teman-teman, boleh di-unmute. Oke, Jelas ya suaranya ya. Oke, Jelas thank you. Kenalan dulu ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Tapi walaupun saya nggak kenal sama satu-satu dari teman-teman semua, tapi saya sayang sama kalian. Iya. Haleluya. Oke, kenalan dulu teman-teman, nama saya Stephen. Di situ ada Stephen Angkarian. Saya dari Paroki Pluit Gereja Stella Maris. Saya aktif di PDOM PKK. PDOM PKK mungkin teman-teman udah ada yang tahu, Persekutuan Doa Orang Muda Karismatik Katolik di bawah BPK PKK KAJ. Saya seorang pewarta mimbar dari BPK PKK KAJ, dari SPM Sekolah Pewarta Mimbar angkatan yang kedua. Kebetulan punya istri satu, punya anak satu ya. Bro, thank you juga nih Bro Remy udah kasih sempat kirimin hadiah. Wah, thank you loh. Oh, nyampe ya kok ya. Nyampe. Cuman memang belakangan ini lagi hektik banget.
jarang pegang handphone gitu, susah pegang handphone. Oh, nggak apa-apa kok, tenang aja. Thank you Sip. juga Terima kasih udah juga. ya, thank you juga udah diundang untuk kesempatannya. Oke, kita langsung aja Ya. tentang kesetiaan dan kelemah lembutan. Kenapa saya mikirin gitu ya, kenapa saya mau ambil tema ini gitu. Karena saya ngerasa ya, kok tadi Remy sempat announce gitu ya. Ini adalah tentang buah roh. Mungkin saya mau tekenin juga teman-teman bahwa ini bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh gitu. Jadi beda ya. Buah-buah berarti buahnya ada banyak gitu kan. Tapi kalau buah artinya cuma satu gitu. Makanya dibilangnya buah roh bukan buah-buah roh gitu ya. Kenapa namanya buah roh tapi ada 9? Artinya apa? 1-9 ini kasih sukacita, damai sejahtera sampai pengendalian diri. Ke-9 namanya buah satu jenis. 1 itu artinya tumbuhnya harus bersamaan gitu ya. Jadi nggak bisa kita saat mengejar buah roh dalam kehidupan kita, saya mau mengasihi dulu, sabarnya nanti gitu misalkan. Saya mau kejar damai dulu deh, pengendalian dirinya nanti gitu. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi yang namanya buah roh ini kita harus tumbuhkan secara bersamaan gitu. Yang artinya apa? Kita nggak usah khawatirin kayak, aduh ini susah banget numbuhin buah roh harus 9-9-nya gitu. Karena pada dasarnya inti rumusnya gini sebenarnya teman-teman. Kepada siapa kita melekat, itu ya, apa yang kita masukkan dalam hati kita, itulah yang terpancar gitu kan dalam diri kita. Semakin kita punya relasi yang intim sama Tuhan, otomatis apa yang keluar dari kita juga mencerminkan Tuhan itu sendiri. Pada akhirnya buah roh itu bertumbuh tanpa kita perlu mengejar atau mencarinya gitu. Yang penting adalah berelasi dengan Tuhan. Nah, kenapa saya tekankan di kesetiaan dan kelemah lembutan? Karena saya ngerasa pertama tadi ya soal kasih kayaknya udah banyak banget dibahas gitu ya. Itu juga kayak pengendalian diri dan lain-lain gitu. Dan saya juga ngerasa bahwa pada zaman ini gitu ya, kalau kita melihat berita dan lain sebagainya macamnya itu kayak penuh dengan amarah, penuh dengan apa ya, teror gitu, kayaknya sesuatu yang kayaknya nggak menenangkan hati gitu. Disinilah kita butuh kesetiaan, artinya saat contoh yang mungkin saat kita dipersekusi gitu ya sebagai seorang Katolik, kita tetap bisa setia sama Tuhan gitu. Kita mau diapain, kita tetap bisa mencerminkan kelemah lembutan. Nah, kita mau bahas satu-satu dari ini. Pertama tentang kesetiaan dulu kita bahas ya. Kalau teman-teman tahu di Galatia kan ayatnya Galatia 5:20 sekian, kalau nggak salah 23, 24 gitu, kesetiaan terus dibilang kelemah lembutan gitu. Nah, kesetiaan sendiri teman-teman, kalau kita baca dari Alkitab bahasa aslinya, gitu ya, bahasa Yunani, itu dibilangnya pistis, PIS. Sebelumnya sorry teman-teman, saya nggak munculin PowerPoint. Saya udah siapin, cuman laptop saya rusak bermasalah, jadi nggak bisa muncul. Jadi ini pun saya akhirnya pakai handphone teman-teman. Ya, nah kesetiaan itu sendiri dalam bahasa Yunani artinya adalah kosakatanya itu pistis gitu ya, PIS pistis, yang artinya itu sebenarnya bukan setia, tapi artinya adalah iman, keimanan gitulah ya, kayak menaati, taat, menaruh keyakinan, rasa percaya, gitu ya, mempercayai atau bahkan meyakinkan seseorang, itu bisa dibilang dengan kata pistis gitu. Sedangkan kalau kita mikir nih, kalau kosakata, kalau kita mau plek-plekan bahasa Inggris, kalau kita ngomong setia, itu adalah loyal, betul nggak? Setia itu adalah loyal. Tapi saat kita bicara tentang iman, iman itu adalah faith. Makanya kalau kita baca di bahasa Inggris pun, buah roh ini teman-teman nggak ditulis sebagai setia itu loyal, tapi dibilangnya adalah faithfulness. Dibilangnya kesetiaan, bukan loyal atau loyalty gitu ya, nggak ya. Kenapa? Bedanya apa? Loyal itu adalah satu term di mana nggak peduli benar atau salah. Contoh, ya,
geng motor lah gitu ya, suka ngebegal orang gitu ya, atau mafia lah, dia geng bos besar gitu ya, Godfather, dia punya anak buah. Anak buahnya tahu nih yang dia lakukan salah, mungkin dia culik orang, dia ngerampok orang gitu, dia bunuh orang, dia udah ketangkep sama polisi, tapi dia tetap loyal sama bosnya. Setuju nggak? Dia tetap loyal sama Godfather-nya nih, mafianya gitu. Jadi loyal itu ada terms and condition gitu, yang gue juga dapat sesuatu dari gue loyal gitu. Makanya kalau hubungan kerja antara perusahaan sama karyawan, sebutnya oh, dia loyal loh sama perusahaan itu gitu, atau perusahaannya loyal loh sama karyawan. Kadang kita suka dengar kayak gitu kan, itu disebut loyal gitu. Kadang ya nggak perlu tahu itu benar atau salah, mau salah pun ya loyal, karena ada terms and condition-nya, gue dapat sesuatu gitu. Beda dengan faithful atau faithfulness teman-teman. Faithfulness ini lebih terms of state of feeling lah gitu, state of feeling tentang love. Makanya kayak hubungan suami istri itu dibilangnya faithful, I'll be faithful to you gitu ya, bukan I'll be loyal to you gitu. Kebanyakan kayak janji nikah aja kalau kita dengar tuh di kalau bahasa Inggris mereka pasti ngomongnya faithful, mereka nggak ngomong loyal. Jadi ada perbedaan itu teman-teman ya, faithful dan loyal. Makanya kenapa dalam bahasa aslinya pun dibilangnya faithfulness, which is gitu, tentang keimanan, betul juga kesetiaan, tapi bukan loyal gitu. Itu ada bedanya gitu. Nah, kesetiaan ini teman-teman juga merupakan suatu sikap yang bukan tercermin ke dalam diri kita doang ya, kita setia sama seseorang gitu ya. Tapi kesetiaan ini juga bentuk keluarnya adalah artinya bisa diandalkan gitu ya. Kalau kita jadi bos, misalkan, kita serahkan mendelegasikan satu tugas atau kita kasih duit yang gede buat dia jaga, itu karena kita percaya sama dia, setuju nggak? Kita punya faith nih sama dia, kalau dia itu bisa menjaga ini, gitu. Dan juga nggak sampai di situ, tapi juga seorang yang setia itu ya, dia menepati janji, melaksanakan tugas, bertanggung jawab ya, berintegritas, dia walk the talk, dan dia talk the walk gitu. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia menjalani apa yang diomongin, dan apa yang diomongin ya, itu yang dia jalanin, gitu teman. Nah, sekarang kalau kita lihat ke Alkitabnya, contoh-contoh tokoh tidak setia di Alkitab. Coba ada yang teman-teman ada yang bisa sebutin nggak? Saya mau tanya teman-teman nih, contoh-contoh orang tidak setia di Alkitab. Daud. Daud. Oke. Ada lagi yang lain? Saya minta 3 deh, udah Daud 1, 2 lagi. Tokoh-tokoh di Alkitab maksudnya kok? Ya, tokoh di Alkitab yang tidak setia sama Tuhan. Oh, yang tidak setia sama Tuhan. Ya itu, siapa sih tuh muridnya Yesus? Saul, Kak. Saul, ya. Siapa murid Yesus? Petrus. Oh, Yudas ya? Oh, Yudas, ya. Oke. Iskariot. Pada dasarnya teman-teman semua tokoh di Alkitab itu nggak setia. Nggak ada satupun yang setia. Serius. Nggak ada satupun yang setia. Gitu. Oh, contoh Daud tadi ya. Tadi Bro Wasu bilang Daud ya. Itu wow banget menurut saya. Karena gini teman. Daud itu satu-satunya, saya katakan subjek lah ya. Satu-satunya pribadi dalam Alkitab yang dikatakan gini. Ini orang yang bisa memenangkan hatinya Tuhan. Kebayang nggak? Seseorang manusia, tapi dikatakan dia bisa memenangkan hatinya Tuhan. Tapi dikatakan dia juga tidak setia gitu kan ya. Yang ngintip Batsheba mandi gitu ya, anaknya, suaminya dikirim perang, ditaruh di paling depan, udah pasti mau kapunya lah, udah kayak Suicide Squad itu suaminya. Jadi udah gitu, Batsheba punya dia. Itu tidak setia loh teman-teman ya. Siapa lagi tadi? Saul juga nggak setia. Kalau teman-teman tahu ceritanya kan ada yang Saul perang tuh lawan suku Amalek kalau nggak salah ya. Waktu Tuhan bilang tumpah semuanya, tumpah sampai ke ternak-ternaknya gitu. Dia nggak taat, dia nggak setia sama apa yang Tuhan perintahkan. Saul ternak-ternaknya terus kayak kekayaan-kekayaannya tuh Saul ambil dengan dalih buat dikorbankan buat Tuhan, padahal dia mau pakai. Terus Saul nggak setia. Yudas ya,
Kita tahu lah ya, itu nggak perlu diceritain lagi dari Yudas, ya, sangat tidak setia. Siapa lagi? Petrus juga nggak setia kan, menyangkal Tuhan. Tuh. Jadi kita hitunglah ada 4 tokoh nih ya, Daud, Petrus, Saul, Yudas, 4 ini. Teman tahu nggak bedanya di antara 4 ini apa nih? Daud dan Petrus saat mereka nggak setia, mereka bertobat. Mereka minta ampun sama Tuhan. Daud saat dia nggak setia, dia setelah melakukan dosa, dia tuh dibilang ini loh, mengoyakkan bajunya, terus melumuri dirinya dengan abu. Selama setahun penuh, bahkan nggak cuma dia, tapi dikatakan satu bangsa melakukan pertobatan dengan hal dan yang dari apa yang Daud lakukan gitu. Ya, bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang mungkin yang punya suami 4, punya istri 4 gitu ya. Saya nggak ngomongin satu pihak tertentu gitu, tapi contoh ya. Daud begitu sama satu bini aja dia bertobat, dia sampai suruh satu bangsa tobat gitu ya. Kayak ibarat Jokowi nih suruh hampir 300 juta bangsa Indonesia bertobat, ayo koyakan baju gitu ya, pakein abu ke muka gitu misalkan. Nah, itu bedanya. Daud bertobat. Petrus pun bertobat, dia menyesali. Bagaimana dengan Saul? Saul dia nggak bertobat. Dia tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sampai akhirnya dia diganti sama Daud. Singkat cerita kan begitu. Begitu juga dengan Yudas. Saat Yudas melakukan kesalahan, dia menjual Tuhan. Kalau dia bertobat, Tuhan ampuni nggak? Pasti Tuhan ampuni. Masalahnya dia nggak bertobat, dia malah pilih bunuh diri. Dia malah pilih gantung diri. Gitu kan? Padahal kalau ini bertobat, teman-teman, Tuhan tetap terima kok. Nah, artinya kita belajar apa? Kalau kita melakukan satu kesalahan, Tuhan tetap buka tangan buat kita. Gitu ya. Saat Yesus mati di kayu salib, dia bisa aja loncat gitu ya, atau dia terbang kayak Superman gitu. Atau dia mau bantai itu pasukan-pasukan Roma, itu bisa aja gitu. Tapi for the sake of ourselves gitu, dia memilih untuk mati di atas kayu salib. Dia bahkan nggak mikirin kita lagi. Even di atas kayu salib, dia masih bisa nengok ke kanan kirinya. Yang ini, oh ini masih ini masih ini, dia masih bisa doain. Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu loh. Bayangin ya teman-teman gini, ada satu pasukan bunuh satu orang, tapi tiba-tiba pasukan ini nggak tahu apa yang dia perbuat. Padahal kita tahu pasukan ini ngebunuh gitu. Tapi Tuhan bilang mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu. Tapi saat pertobatan itu terjadi, kita minta ampun sama Tuhan karena kita tidak setia, Tuhan tetap buka tangannya. Tapi jangan jadiin mainan ya. Nggak setia, oh nanti bisa bertobat, nggak setia dulu sekarang gitu. Oh udah bertobat, aduh besok nggak setia lagi. Gitu, misalkan ya, kayak gitu. Jadi di situ contoh gini lah, kita puasa nih, prapaskah gitu ya, puasa. Terus dapat undangan nih, kondangan nih, Sabtu Minggu lagi puasa kondangan. Ardi nggak setia dulu ganti deh, nanti tambah 1 hari gitu di kapan, atau nanti dipanjangin lah pantang puasanya gitu ya. To be honest, sebenarnya banyak orang membenarkan hal itu, tapi dalam hati saya pribadi itu nggak bisa begitu. Dalam hati kecil kita tahu kok itu sedikit banyak mempermainkan Tuhan. Putus-putus nggak ya? Kayaknya enggak sih. Enggak. Oh enggak ya? Di yang lain gimana? Kayaknya enggak ya. Oke. Aman kan Oke. Cinta? Aman ya? Aman Kak, aman. Oke, saya lanjut ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita setia sama Tuhan? Ada banyak teman-teman yang terjadi kalau kita setia sama Tuhan. Kita bahas nanti deh. Nah, contoh selain lagi nih ya. Sekarang contoh yang setia sama Tuhan. Gitu.
Ada nggak contoh yang setia sama Tuhan di Alkitab? Banyak ya, banyak. Kalau nggak ada contoh yang setia sama Tuhan, buat apa ada Alkitab ya? Nggak ada yang bisa kita contoh gitu kan. Contoh paling gampang, mungkin kalau buat saya Sadrak, Mesak, Abednego lah ya. Mereka udah perwira tinggi gitu di di kerajaan Babel kan, Nebukadnezar. Waktu Nebukadnezar bikin satu dewa, satu Tuhan dari patung emas. Terus Sadrak, Mesak, Abednego ini nggak mau nyembah patung itu sampai akhirnya harus dihukum mati gitu kan. Dimasukin lah ke kandang singa, mau dibakar lah, mau diapain lah. Dan mereka nggak takut. Gitu. Mereka tetap setia dengan apa yang mereka punya gitu. Mereka tetap setia, mereka tetap punya, mereka pegang faith ya mereka untuk tetap bergantung sama Tuhan. Akhirnya yang mujizat itu terjadi. Karena dikatakan kan teman-teman, pencobaan yang kita alami itu nggak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Ada lanjutan, sebab Allah itu setia. Gitu. Jadi iman dan kesetiaan itu berjalan dua arah, teman-teman. Kalau dikatakan sebab Allah setia, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan because God is faithful gitu. God is faithful to us. Jadi Tuhan pun beriman gitu. Tuhan tuh percaya kok kita bisa melalui hal ini. Gitu. Nah, kitanya percaya nggak kalau Tuhan akan membawa kita melewati hal-hal ini, melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita ini gitu. Saat Tuhan percaya sama kita, masa kita nggak mau percaya sama Tuhan? Atau masa kita nggak mau percaya sama diri kita sendiri gitu? Mungkin pertanyaannya adalah saat Tuhan faithful sama kita, segala permasalahan kita ini kita bawa nggak ke hadapan Tuhan? Atau kita bergumul sendiri, atau mungkin kita malah cari teman buat curhat, gitu. Malah kita nomor empatkan Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita setia, teman-teman, apa sih yang terjadi kalau kita setia sampai akhir? Yang mau saya tekankan gini, yang saya maksud setia sampai akhir adalah tidak menunda dan tidak taat sebagian gitu. Mungkin kayak kita ada yang taat sebagian doang, termasuk saya ya. Saya nggak bunuh orang, saya nggak perkosa orang, gitu ya. Saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah merampok orang, saya nggak pernah ngambil bini orang lain, gitu ya. Saya nggak selingkuh, tapi saya pernah bohong, teman-teman. Saya pernah nyontek, gitu. Yang artinya apa? Ini juga refleksi saya pribadi. Saat kita menjadi seorang Katolik, nggak bisa kita jadi part-time Katolik. Tapi kita harus jadi full-time Katolik dalam kehidupan kita. Termasuk saya pribadi, saya ngerasa saya ini masih part-time Katolik gitu. Yang cuman kalau lagi kepepet, memang harus nyontek, saya nyontek. Padahal kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Karena saat kita jadi Katolik ya, kita nih full-time Katolik. Mau kita tidur, mau kita boker, mau kita kencing, ya kita Katolik gitu ya. Makanya kita full-time Katolik, kita bukan part-time Katolik. Gitu. Jadi setia itu dalam segala bentuk hal. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Nah, kalau kita setia, apa yang terjadi, teman-teman? Dikatakan begini, boleh saya minta satu orang untuk bantuin saya baca Ulangan 5 ayat 30 sampai 33. 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 Ada? Dibaca kok ya? Ya, boleh.
Ada yang mau baca teman-teman? Ini koneksiku. Lancar kok, lancar. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu setelah lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ya, Demikianlah Injil Tuhan. itu pada Allah. Thank you, Bro Remy. Ya, teman-teman, di ayat yang ke-33 dikatakan apa? Segenap jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Gitu ya. Ini yang Tuhan janjikan, kalau kita setia menjalani perintah Tuhan, tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi lurus aja. Jangan ikut apa yang dunia katakan, tapi ikut apa yang Tuhan katakan. Gitu. Ada lagi teman-teman, saya buka di, teman-teman boleh catat Wahyu 2 ayat 10C. Wahyu 2 ayat 10C. Dikatakan seperti ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu juga teman-teman ya, mahkota kehidupan. Setia sampai. Dan saat kesetiaan kita ini, katakan apa ya, mungkin mencapai stage atau level yang tinggi gitu teman-teman ya. Apa sih yang terjadi? Kalau apa yang kita dapat ini tadi kan ya buahnya lah gitu ya, hadiah yang Tuhan kasih gitu. Tapi bagaimana saat kita mengalami penderitaan dan kita terus setia sama Tuhan dalam penderitaan itu, apa yang terjadi sama kita? Ini di Kisah Para Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Kisah Para Rasul 5 ayat 40 sampai 42. Saya bacain teman-teman. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Mereka ini mahkamah agama ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepas. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, ini menurut saya teman-teman, menurut saya pribadi satu level yang tinggi gitu ya, karena dikatakan saat mereka disesah, mereka disiksa, tapi mereka meninggalkan sidang mahkamah itu dengan gembira gitu. Kita harus mencapai di level ini teman-teman. Saat kita mengalami penderitaan, kita mengalami permasalahan dalam hidup kita, tapi kita setia dengan iman kita sama Tuhan, kita harus gembira gitu. Ini level yang menurut saya salah satu level yang stage yang tertinggi saat kita setia gitu. Ini tentang kesetiaan teman-teman. Sebelum saya masuk ke mas lembutan, ada yang mau ditanya atau ada yang, atau nanti mau tanya jawabnya, atau nggak ada tanya jawab? Biasanya ada tanya jawab. Nanti kalau misalnya kau udah habis, baru kita akan buka sesi tanya jawab. Gitu. Oh, oke. Berarti saya lanjut ya. Ya.
Tadi itu sekilas tentang kesetiaan, teman-teman. Sekarang kita masuk tentang kelemah lembutan. Saya mau tanya teman-teman nih, apa yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman saat dengar kata lemah lembut? Lemah lembut. Ya, apapun nggak apa-apa. Nggak Nama kasar. orang kayak nggak kasar. Ada lagi? Apa yang terlintas? Sabaran. Sabaran. Sabar. Ada lagi, satu lagi deh, satu lagi. Apa nih yang lain? Rafael, Alan, Ayu, Tania, Cinta, Kawastu. Ramah. 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 Nggak kasar, sabar, ramah. Sabar. Oke. Ya, semuanya benar teman-teman ya. Tapi ada beberapa yang mungkin akan lebih kita luruskan lagi gitu ya. Kalau saat kita dengar kata lemah lembut itu atau lemah lembut kita proyeksikan kepada diri seseorang ya, pasti kita mikirnya kan mungkin agak feminin, mungkin ya gemulai orangnya, terus halus gitu ya, suaranya halus gitu. Oh iya, hai, apa kabar gitu. Kamu udah makan belum gitu. Ya, kayak agak-agak lemah lembut gitu kan ya. Kelemah lembutan ini apa ya? Dianggap sebagai satu kecenderungan yang alami atau sikap bawaan lahir lah, intinya kayak gitu ya, bawaan lahir lah. Ada orang yang kayak suaranya disuruh teriak aja nggak bisa teman-teman, ya kan? Tapi ada orang yang nggak ngomong biasa aja kayak itu udah kayak teriak-teriak gitu. Tapi ada orang yang udah teriak aja sama orang ngomong biasa tuh kencengan orang ngomong biasa gitu ya. Itu bawaan lahir, nggak bisa diapa-apain gitu memang ya. Pernah nggak kepikiran gini teman-teman? Kalau kita nggak lemah lembut, jangan-jangan kita berdosa. Kalau kita nggak lemah lembut, jangan-jangan kita berdosa. Pernah kepikiran gitu nggak? Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita baik dulu ke lemah lembut nih. Kalau kita mikir kayak tadi ya lemah lembut ya. Hai, apa kabar? Kamu baik kan? Kamu sehat kan? Gitu. Kelihatannya lemah lembut. Tapi gimana kalau kayak gini? Hai, apa kabar? Gue pengen tampol lu deh. Gue tampol ya, gue tonjok ya. Aduh lu, gue nggak sabar ngeliatin lu. Pengen gue injek-injek rasanya. Lemah lembut gak teman-teman? Enggak dong. Nah, maksud saya itu ya, seringkali kita punya satu paradigma di pikiran kita, oh dia lembut banget orangnya gitu. Padahal kayak gitu, aduh gua tusuk lu nanti ya, gitu. Baik orang kayak begitu ya, itu nggak lemah lembut gitu. Tusuk dari belakang. Ya. Tapi justru mungkin ada orang yang tadi dia ngomong pelan aja rasanya kayak teriak-teriak, bisa jadi dia lemah lembut teman-teman. Karena lemah lembut itu bukan output, tapi adalah input. Gitu ya. Lemah lembut itu bukan apa yang kelihatannya keluar gitu. Bukan ngomong juga keluar sih ya, tapi lebih kayak mungkin bukan apa yang kayak dipandang mata gitu ya, kayak ngomong halus pelan artinya lemah lembut tuh enggak gitu. Tapi apa yang ada di dalam hati yang tercermin itulah kelemah lembutan. Nah, lemah lembut ini kita main kosakata nih baliknya tadi. Lemah lembut ini bahasa Inggrisnya apa? Gentle. Setuju nggak? Setuju ya? Gentle atau gentleness gitu ya. Gentleness. Tapi teman-teman, ini memang agak tricky ya Alkitab itu. Kalau kita baca bahasa aslinya, lemah lembut itu artinya disebutnya praotes, Praotes, praotes gitu. Praotes ini bisa dikatakan artinya ringan, perlahan, lembut,
gitu ya. Kalau diartikan ke bahasa Inggris, teman-teman bisa lihat kalau dikatakan orang terjemahan Alkitab yang paling mirip dengan bahasa asli itu adalah King James Version, KJV. Itu nggak disebutnya gentleness loh. Itu disebutnya meekness. 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 Disebutnya meekness, bukan gentleness. Gitu ya. Bedanya apa? Meekness ini, teman-teman ya, adalah satu sikap yang ya lemah lembut ya. Pasti dia lembut. Dia sabar. Nggak cuma lembut-lembut, tapi dia sabar dalam sikap dan dalam perkataan, tidak mudah marah, apalagi mengeluarkan kata-kata kasar, gitu. Itu meekness. Gampangnya, meekness itu adalah unifikasi dari kesabaran, kelembutan, dan nggak gampang marah lah gitu. Saya sempat cari meekness, saya dapat di Wikipedia atau di mana saya lupa ya. Dikatakan meekness itu adalah unifikasi atau kesatuan dari righteousness, inner humility, and patience. Righteousness yang artinya adalah kebenaran. Orang lemah lembut, kelihatannya lemah lembut, tapi dia nggak punya sense of truth gitu ya. Dia nggak punya righteousness dalam hatinya dia, berarti itu nggak tergolong dengan lemah lembut. Kelihatannya doang lemah lembut. Kayak tadi ya, lemah lembut, ngomongnya halus gitu, tapi pengen tusuk orang gitu ya. Itu nggak bisa dibilang lemah lembut. Dia harus punya sense of righteousness gitu. Dan juga ada kerendahan hati di dalamnya, dan juga kesabaran gitu. Banyak orang kalau ngeliat orang yang bersikap lemah lembut gitu, ngerasa itu orang lembek gitu. Setuju nggak? Lunak kayaknya ya. Paling harus kita sadari bahwa sebenarnya kelemah lembutan ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Ya, kayak air, tetesan air yang netesin batu selama bertahun-tahun, akhirnya batu itu juga bolong-bolong juga gitu, retak-retak juga, hancur-hancur juga. Seperti kayak gitu, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan bahwa ini adalah sifat yang kuat? Karena gini, saat kita saat saat kita lah ya, saat kita misalkan dipersekusi, mungkin kita dibully gitu, kita dianiaya, tapi kita masih bisa bersikap lemah lembut, kita nggak bales dia, kita nggak ngatain dia, gitu. Itu sebenarnya ada kuat, teman-teman. Setuju nggak? Bisa mengendalikan diri gitu, rasa itu kuat sekali. Orang yang bisa begitu kuat sekali sebenarnya. Jadi persepsi dunia ini salah saat mengatakan bahwa orang lemah lembut itu kelihatannya lembek dan lemah. No. Orang lemah lembut itu adalah orang yang sangat kuat pada dasarnya. Cuman dunia nggak mau kita melihat itu. Supaya kita nggak jadi lemah lembut. Kenapa kita nggak boleh lemah lembut? Karena dunia nggak mau kita seperti Yesus. Yesus mengatakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya nggak? Di Matius 11 dikatakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Gitu. Juga satu hal yang menarik, saya bacain di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Tentang Musa ini teman-teman, dikatakan seperti ini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap orang yang ada di atas muka bumi. Kebayang nggak? Kecuali Tuhan Yesus ya. Musa dikatakan orang yang sangat lembut hatinya, lebih di atas setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Kenapa Musa bisa dikatakan begitu? Nanti kita lanjutkan di belakang ya. Kita akan bersambung nanti di belakang. Kenapa Musa bisa dikatakan begitu? Nah, baik lagi ke lemah lembutan tadi. Lemah lembut itu merupakan satu posisi yang nggak akan pernah salah. Ya, kita kayak tadi dibully atau diapain, kalau kita jawab lemah lembut nggak mungkin salah. Kadang gini teman-teman, kita ngadapin orang yang baperan gitu, rasanya sensitif gitu. Kita rasanya jawab biasa aja, kitanya biasanya kok dia sakit hati. Pernah ketemu nggak orang kayak gitu? Gue rasanya jawabin dia biasa aja, gue ngomong biasanya kok dia sakit hati ya.
gitu. Mungkin biasa aja menurut standar kita loh, belum tentu menurut standar dia, belum tentu menurut standar Tuhan. Makanya saat kita jawabin orang, kita harus lemah lembut dan rendah hati seperti Tuhan. Jadi melihat segala sesuatunya berdasarkan kacamata Tuhan. Gitu, nggak bisa menurut standar kita, enggak, kok biasa aja. Ternyata dia sakit hati. Enggak, memang dia yang baper. Ya itu urusan dia, ada yang baper gitu ya. Ini masalah hubungan kita sama Tuhan gitu. Saat kita dekat sama Tuhan, Tuhan tercermin lewat kita, orang itu nggak mungkin baper gitu. Orang itu nggak mungkin sakit hati gitu ya teman-teman. Tapi kalau orang udah nggak lemah lembut, dia udah pasti salah ketemu orang baper. Nggak lemah lembut udah pasti salah. Orang lemah lembut aja masih bisa baperan tuh orang gitu ya. Apalagi nggak lemah lembut gitu. Apalagi ketemu orang yang mungkin udah baperan, temperamennya tinggi gitu, galak, tukang marah gitu ya. Mungkin ada bos-bos yang kayak gitu ya. Lemah lembut aja udah salah gitu ya. Nggak lemah lembut lebih salah lagi. Jadi better kita lemah lembut, teman-teman. Nah, saat saya bikin ini, saya dapat satu artikel dari penulis buku rohani. Dia mengklasifikasikan atau menciri-cirikan orang lemah lembut itu jadi 3. Yang pertama adalah penuh penguasaan diri, tidak cepat menyerang ataupun marah ataupun membalas. Mempunyai roh dan cara berpikir yang rendah hati. Yang ketiga ini yang dikatakan paling penting, teman-teman. Mau diajar. Banyak orang suka so tahu, gitu ya. Bahkan rohaniwan. Makanya nggak heran, kita pernah lihat teman-teman ya, ada orang si A dinasehatin pakai firman sama si B, si A ngebales si B pakai firman lagi. Pernah dengar nggak kayak gitu? Jadi saling balas-balasan pakai firman gitu. Kelihatannya rohani gitu ya, tapi saling balas-balasan pakai firman. Artinya apa? Teman-teman nggak mau diajar. Berarti artinya ya taraf lemah lembutnya mungkin belum sampai level tertentu lah, katakan begitu. Dan itu pun ya terjadi juga sama saya pribadi. Makanya dalam lemah lembutan kita pun perlu rendah hati, mau diajar. Even sama orang yang di bawah kita loh, sama junior kita, mungkin yang bedanya jauh lah. Kalau kita dikatakan salah, ya kita salah. Gitu. Kita harus apa adanya. Harus mau diajar sama orang yang lebih kecil. Gitu. Nah, salah satu fungsi kelemah lembutan ini juga mampu mengembangkan kita dalam pengendalian diri kita, gitu ya, penguasaan diri kita sehingga kita nggak cepat nyerang atau balas orang gitu. Seringkali kita ini terlalu gampang untuk bereaksi, teman-teman. Setuju nggak? Entah reaksinya positif, entah reaksinya negatif gitu. Tapi saat kita punya kelemah lembutan, mungkin kita jadi orang yang lebih berpikir dulu sebelum kita bereaksi. Kadang reaksi kita positif pun kadang orang bisa salah tanggap jadi negatif gitu. Karena mungkin keterbatasan kita berkata-kata, maksudnya kita A, tapi kita mau ngomong B karena kita terlalu bereaktif lah, katakan seperti itu ya. Dan sampai satu titik di mana kelemah lembutan ini, teman-teman, itu bisa menghasilkan satu sikap baru. Sikap baru itu apa? Yaitu saat mencapai satu titik di mana kesejahteraan atau kebahagiaan orang lain lebih penting daripada kebahagiaan atau kesejahteraan diri kita sendiri. Gitu. Ini yang saya, kalau tadi di kesetiaan, menurut saya stage paling tinggi atau level paling tingginya adalah saat kita disiksa, tapi kita masih gembira karena kita boleh disiksa atas nama Tuhan lah. Tapi kalau kelemah lembutan, menurut saya stage atau level paling tinggi adalah di mana saat kita lebih mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain dibandingkan kebahagiaan atau kesejahteraan kita, gitu. Nah, ini balik ke Musa tadi ya. Kenapa Musa dikatakan orang paling lembut hatinya? Jawabannya ada di Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 30 sampai 32. Saya bacain ya, Keluaran 32
ayat 30-32. Dikatakan seperti ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kebayang nggak teman-teman? Dikatakan, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Musa ini sangat mementingkan bangsa Israel, sampai Musa bisa berkata, hapuskanlah aku dari kitab yang telah kau tulis. Walaupun memang sebenarnya di sini banyak arti ya teman-teman, kitabnya itu ada yang bilang Alkitab. Tapi gimana kalau kitab kehidupan gitu ya, artinya nggak bisa masuk surga gitu ya. Tapi whatever it is, Musa bisa ngomong kayak gitu. Hapuskanlah. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah namaku dari kitab ini. Kebayang nggak kalau Tuhan bilang, ya udah, nggak ada ini Musa di Alkitab, kita nggak akan pernah tahu dan nggak akan pernah kenal siapa Musa itu. Tapi kita bisa lihat Musa sekarang udah bertahan, yang tahu Musa udah ribuan orang ya, dari Tuhan Yesus ke sini aja udah 2000 tahun gitu. Tuhan Yesus ke Musa ya nggak tahu sih, mungkin ribuan atau ratusan tahun gitu. Makanya di sini bisa dikatakan Musa sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Kalau dari kita, nama kita mau ditulis di Alkitab nih, ya kita mau pasti ditulis di Alkitab nama kita, ya enggak? Tapi ternyata Musa menganggap itu nggak penting. Udah, hapuskanlah kiranya namaku. Nggak usah ada dia kitab Tuhan, nggak apa-apa namaku, tapi dosa mereka diampuni. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Saya pas bacain, wah, ini sesuatu yang sebenarnya kalau kita refleksikan dengan dalam, ini sesuatu yang kayak benar-benar luar biasa. Gitu. Makanya sampai Musa bisa dikatakan orang yang paling lembut hatinya. Gitu. Nah, selain itu teman-teman, masa kelemah lembutan itu terakhir ya. Masa kelemah lembutan itu kayak tadi masalah mau diajar gitu ya, teachable. Nggak cuman sama orang senior kita atau junior kita, enggak. Tapi untuk menerima firman Tuhan pun kita harus mau teachable loh. Orang yang lemah lembut hatinya, penerimaan akan firman Tuhan tuh lebih gampang. Nggak cuman masuk, tapi dia akan tertanam dan dia akan berakar. Sampai dia berbuah dan menghasilkan keselamatan jiwa. Gitu. Kalau kita udah tertanam dan berakar, mau digoyang kayak apapun nggak bisa. Gitu. Karena nggak cuma tertanam, tapi berakar dan mengikat. Gitu. Iblis mau goyang kita kayak apapun nggak bisa. Gitu. Jadi, saat kita lemah lembut dan mau diajar, ini satu pegangan yang sangat kuat buat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Kesimpulannya adalah mari kita coba melihat kesetiaan dan kelemah lembutan itu dari point of view yang berbeda. Gitu. Jangan pernah melihat kesetiaan dan kelemah lembutan ini tuh dari kacamata dunia. Tapi coba kita lihat dari kacamata apa yang mau Tuhan sampaikan. Gitu. Terakhir satu lagi. Kenapa kita harus rajin baca Alkitab, teman-teman? Kenapa saya banyak bawa kosakata Yunani gitu ya? Karena gini, tipu muslihat iblis itu nyata. Ya, terutama dalam kehidupan dunia kita. Contoh paling simpel gini. Teman-teman nonton Kung Fu Panda nggak? Nonton ya? Kung Fu Panda nonton pasti ya? Nonton. Yang pertama nih, musuhnya itu kan Tai Lung. Kalau teman-teman namanya Tai Lung, nah, nggak tahu lah dia macan atau singa lah ya, atau harimau, pokoknya sejenis itulah Tai Lung itu.
Mereka kan ngerebutin yang namanya Dragon Scroll, betul nggak? Si Dragon Scroll-nya ini dikasih ke Po. Wah, Po-nya langsung jago berantem gitu. Tapi pas berantem sama Tai Lung, Dragon Scroll-nya jatuh, Tai Lung ambil. Ingat gak scene-nya? Tai Lung buka gini, tapi nggak ada apa-apa. Dia sampai buka-buka gini tuh, di scroll-nya nggak ada apa-apa. Pas dilihat, isi scroll-nya itu adalah mukanya sendiri. Terus si Po-nya ngomong gini, that's the point, intinya lah ya, intinya gini, that's the point gitu ya. Apa yang membuat kamu hebat itu diri kamu sendiri. Wah, pas nonton kayaknya, oh iya, kan ya gitu ya, kayak bener juga ya. Itu dunia sekuler, teman-teman. Tapi nggak begitu dengan apa yang Tuhan firmankan loh. Kita bisa hebat, sebenarnya kita nggak hebat, tapi apa yang membuat kita hebat itu bukan kita, tapi Tuhan. Begitu banyak, itu baru salah satu contoh teman-teman menurut saya. Ini menurut saya pribadi, entah mungkin menurut teman-teman agak ekstrim atau agak lebay, berlebihan ya. Itu penilaian masing-masing lah ya. Tapi menurut saya, apalagi kalau yang nonton anak kecil, itu setengah nge-brainwash lah. Menurut saya, itu setengah nge-brainwash. Apalagi kalau anak kecil yang suka nonton berulang-ulang gitu. Akhirnya dia ngerasa hebat karena dirinya sendiri. Padahal firman Tuhan bilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nafas aja kagak bisa. Gitu ya. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, Tuhan bilang. Gitu. Mau hebat-hebatan apa, gitu loh. Kita bisa melangkah dan jantung masih bisa berdetak. Itu karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Tuhan bilang, udah, stop, jantungnya detak. Udah, selesai hidup kita. Kita bisa kedip aja, itu bukti nyata kasih Tuhan buat kita. Ya nggak? Bisa jalan, bisa nafas, paling gampang nafas lah. Lebih simpel lagi teman-teman, kencing. Kita bisa kencing tuh bukti nyata kasih Tuhan loh sebenarnya. Gimana nggak bisa kencing? Coba teman-teman tahan kencing dah. 2 minggu gitu, tahan kencing dah. Nggak usah 2 minggu lah, seharian coba tahan kencing. Nah, kita tanpa Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Makanya saya mau encourage teman-teman juga bahwa saat kita nonton sesuatu, kita baca sesuatu, cobalah nggak menerima itu mentah-mentah, tapi kita coba lihat dari kacamata Tuhan. Gimana kok caranya supaya kita bisa melihat dari kacamata Tuhan? Kita bisa bedain ini benar atau enggak. Cara satu-satunya adalah ini, teman-teman. Dibaca. Nggak ada cara lain. Untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau, selain dari sini. Nggak ada lagi. Ya tentunya dengan magisterium, doktrin, dogma, katekismus, kompendium, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama ya ini. Yang ada di tangan kita sehari-hari kita pegang. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Sekian dari saya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Thank you, luar biasa. Terima kasih Coach Stevin.